Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. dan teman-teman sekalian. Izinkan saya mempresentasikan tentang faults atau kekubah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Pramana Putra dengan NPM 120410203003. Dan ini adalah referensi dari 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World. Oke. Sebelumnya apa sih itu fault? Secara simpel dalam bahasa Indonesia itu adalah kubah. Dan secara definisinya, fault adalah kumpulan batu-batu yang membuat langit-langit dan memungkinkan memiliki atap di atas ruang utama. Kan ada juga namanya dam ya. Dam itu juga kubah, tapi apa sih yang membedakannya? Mari kita bahas. Perbedaan fault dengan dam. Ini sama-sama kubah namanya. Namun kita bahas yang pertama dulu, fault. Perbedaannya, fault yang pertama itu langit-langitnya itu dari bata, beton, atau kayu, dan lain-lain yang dibuat dengan prinsip lengkungan. Yang kedua, fault tidak bisa berdiri kecuali tanpa struktur utama yang terbangun di dalam masjid seperti dinding. Sedangkan dam itu berbentuk setengah lingkaran yang ada di atas kayak kubah emas gitu, itu masuknya dam. Terus juga yang kedua, dam menghasilkan dorongan ke bawah dan keluar. Jadi itu ada perbedaannya. Kalau fault itu yang kita sering lihat di rumah tuh di masjid ya, bentuknya lengkungan gitu. Tapi kalau dam itu kubah yang membentuk setengah lingkaran. Baik, kita lanjut. Ini adalah jenis-jenis fault. Yang pertama ada pitch break fault. Ini diberi nama untuk konstruksinya itu adalah pitch break fault. Yang batu bata dipasang di sana secara vertikal, bukan secara radial, dan miring pada suatu sudut. Hal ini memungkinkan konstruksi secara diselesaikan tanpa menggunakan pemusatan. Ini zaman dahulu banget. Contohnya telah ditemukan dalam penggalian arkeologi di Mesopotamia yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi dan ketiga sebelum Masehi. Jadi udah lama banget ya teman-teman. Yang dibuat dengan mortar gypsum. Tahu kan ya teman-teman, mortar gypsum tuh yang kita kayak pasir-pasir gitu, tapi nanti bisa bisa dibuat sedemikian rupa. Jadi ini adalah contoh gambarnya. Mohon maaf agak buram. Tapi yang jelas seperti inilah waktu ditemukannya. Next, yang kedua jenisnya adalah barrel fault, yang juga disebut kubah terowongan atau kubah gerobak, adalah sebuah unsur arsitektural yang dibentuk oleh ekstrusi kurva tunggal atau sepasang kurva dalam kasus kubah barel berpucuk bersama dengan jarak yang diberikan. Kurva biasanya berbentuk melingkar, menampilkan penampilan semi silindrik pada total design. Dan ini adalah contohnya. Ini semi silindrik. Jadi gimana ya jelasinnya? Seperti ini. Seperti membentuk lengkungan, cuma di atasnya itu ada seperti kubah. Selanjutnya ini ada rip fault, yaitu kubah rusuk atau kubah bergaris. Adalah fitur arsitektural untuk menutupi ruang yang luas, seperti bagian tengah pada masjid. Dan juga contohnya juga ada di gereja, yang terdiri dari kerangka tulang rusuk yang melengkung atau diagonal. Variasinya digunakan dalam arsitektur Romawi ya teman-teman. Jadi wajar kalau ada di dalam gereja juga ada. Arsitektur Bizantium, arsitektur Islam, dan terutama arsitektur Gotik. Panel batu tipis mengisi ruang di antara rusuk. Rusuk tuh yang ini teman-teman apa? Ini kan ada, aduh gimana jelasinnya? Ini kan ada yang bulat nih, yang rusuknya tuh yang ini. Jadi garisnya itu dia, maaf tadi sebenarnya, isi ruang di antara rusuk. Nah, ini sangat mengurangi berat dan dengan demikian daya dorong keluar dari lemari besi. Rusuk mengirimkan beban ke bawah dan keluar titik tertentu, biasanya deretan kolom atau tiang. Fitur ini memungkinkan arsitek
kadal gotik untuk membuat dinding yang lebih tinggi dan lebih tipis, serta jendela yang jauh lebih besar. Ini adalah jenis kubah melengkung, di mana potongan atau panel di teluk bagian bawah kubah dipisahkan satu sama lain oleh rusuk yang menyembunyikan persimpangan panel. Lalu ada mukarnas. Mukarnas adalah bentuk ragam dekoratif dalam arsitektur tradisional Islam dan Persia. Hiasan mukarnas menampilkan sistem proyeksi, pengulangan, dan penggandaan berbentuk ceruk yang berfungsi sebagai dekorasi untuk bagian-bagian peralihan dalam arsitektur. Dalam bahasa Arab, kata mukarnas berarti kubah stalaktit. Stalaktit ya kayak gua. Dan merupakan ornamen arsitektur yang dikembangkan di sekitar pertengahan abad ke-10 di wilayah timur laut Persia dan tampaknya juga di wilayah tengah Afrika Utara secara mandiri pada masa yang hampir bersamaan. Lalu dekorasi arsitektur 3 dimensi, kubah mukarnas terdiri dari unsur-unsur ceruk. Jadi seperti ini teman-teman, ini adalah contoh gambarnya, unsur-unsur ceruk dibikin 3D gitu. Terus sedangkan dekorasi 2 dimensi mukarnas terdiri dari berbagai elemen geometris kecil yang sederhana. Mukarnas dapat pula berfungsi sebagai elemen akustik bagi ruang di bawahnya. Ceruk-ceruk yang terdapat pada mukarnas dapat berperan sebagai alat penyerapan dan refleksi difusi suara. Selain kubah, elemen arsitektur yang paling umum dan sering menyatu dengan mukarnas adalah bentukan kolom, teman-teman. Penggunaan kolom dengan mukarnas sering menduduki posisi penting struktur bangunan bergaya arsitektur Islam. Bentuk paling awal mukarnas dapat ditemukan pada bangunan makam Imam Dur di dekat Samarra, Irak. Sedangkan contoh lainnya ialah Istana Alhambra di Andalusia, Spanyol, dan Istana Abbasiyah di Baghdad, Irak, dan makam Sultan Qaitbay di Kairo, Mesir. Baik, Bapak dan Ibu, serta teman-teman sekalian, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas, karena bahan bacaan terkait dengan vault ini agak sedikit ya, mohon maaf Bapak dan Ibu. Jadi mungkin nanti bisa dibantu jika ada yang kurang dan ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya. Dengan senang hati jika ada yang ingin bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya, Wahyu Pramana Arya Putra.